Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini aku sangat excited banget karena ini pertama kalinya aku buat konten YouTube. Sebelumnya aku akan perkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Novia Anggraini. Aku merupakan salah satu mahasiswi semester 4 di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dan aku mengambil jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini aku akan berbagi pengalaman dan mengenai tradisi yang sering dilakukan di daerah aku dan di keluarga aku. Sebelumnya aku akan menjelaskan dulu daerah tempat aku tinggal, yaitu aku tinggal di Provinsi Bengkulu, di mana provinsi ini terletak di Pulau Sumatera. Nah, daerah ini memiliki berbagai macam tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar sebagai suatu kebiasaan yang telah menjadi turun-menurun untuk dilakukan. Tradisi ini sangat kental dilakukan oleh beberapa masyarakat desa yang berada di Provinsi Bengkulu, sehingga masyarakat yang merantau dari desa ke kota itu membawa tradisi ini secara turun-menurun, sehingga tidak heran jika tradisi ini menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kota Bengkulu di hari Lebaran. Tradisi ini disebut sebagai tradisi Injalang atau munjung kerabat di hari Lebaran. Kata jalang itu biasa diucapkan oleh masyarakat desa Muara Tetap di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, di mana desa ini merupakan salah satu kampung halaman orang tuaku. Jadi tradisi ini tentu memiliki penyebutan yang berbeda di beberapa daerah. Salah satunya yaitu daerah Pagar Alam. Itu mereka biasa menyebut tradisi ini dengan tradisi munjung kerabat di hari Lebaran. Secara umum, tradisi ini merupakan tradisi mengantar makanan, baik itu makanan kue, hidangan Lebaran maupun lainnya kepada kerabat jauh, dekat, tetangga, dan lainnya. Pada video kali ini aku akan mencoba menunjukkan kepada kalian bagaimana tradisi itu dilakukan. Pertama, aku akan siapkan makanan terlebih dahulu sebelum kita mengantar makanan ini. A few moments later. Sekarang aku udah siapin makanannya yang udah kita bungkus tadi, dan aku juga bawa beberapa makanan lainnya. Jadi sekarang ayo kita ke rumah saudara aku yang lumayan sedikit jauh sih, tapi nggak apa-apa sih. Yuk, let's go. Jangan tanyakan perasaanku. One eternity later. Ada di rumah saudara aku. Sekarang kita ketuk pintu dulu, oke? Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Ini ada makanan dan juga pisang. Masuk silakan. Ya udah silakan duduk ya. Iya, Mbak. Makasih loh udah dibawain makanan. Oke, gengs, kali ini aku udah di rumah saudara aku. Ini tepatnya Lebaran nih, jadi aku mau wawancara sedikit sama Mbak. Tadi ayo. Gini Mbak, aku ada tugas nih tentang buat konten YouTube. Nah, kali ini aku bahas mengenai tradisi yang biasa keluarga aku lakukan dan beberapa lingkungan sekitar lakukan. Nah,
mengajukan 5 pertanyaan kepada Mbak. Apa Mbak siap? Boleh, boleh. Boleh, silakan. Tapi maaf ya, kan ditanya, tapi ngapa ya sambil ini? Lihatin HP. Soalnya Oke. lagi banyak orderan. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Ya, apa yang mau tanya? Pertanyaan pertama. Tradisi yang ada di kampung Mbak itu biasanya disebut apa? Kan kalau di Bengkulu ini kan beberapa desa tuh kan biasa menyebutnya dengan tradisi Njala, tradisi Munjung. Nah, kalau di Kota Bengkulu ini kan biasa mereka menyebutnya sebagai mengantar makanan di hari Lebaran kan pada kerabat mereka. Kalau di kampung Mbak itu biasanya disebut apa tradisi ini? Sebenarnya sama aja sih. Kayak kita ngantar makanan ke tetangga atau ke saudara gitu kan. Sama aja, ngantar makanan gitu. Nggak ada bedanya. Nah, kan sering tuh Mbak pulang kampung tuh. Nah, perbandingan antara tradisi di kampung dengan di lingkungan Mbak sekitar ini apa? Bedanya ya, cuman di makanan sih. Kalau tradisi mah sama, nggak ada beda. Cuman makanannya aja yang beda gitu. Ada yang ngantar ketupat, ada yang ngantar lontong, ya kayak gitu-gitulah. Nih Mbak, pertanyaan yang kedua. Kan saat ini tengah pandemik nih, pandemik Covid. Nah, menurut Mbak Lebaran tahun ini itu tradisi ini masih dilakukan nggak sih waktu saat ini terjadi pandemik saat ini? Sebenarnya sih masih, cuman ya dibatasin gitu kan. Dibatasin ya kayak biasanya kita ke rumah saudara, sekarang paling ke rumah saudaranya nggak gitu sering gitu. Itu aja sih paling. Oh ya Mbak, kan kita biasanya nih kalau mengantar makanan itu kan biasanya sajian dari Lebaran, hidangan dari Lebaran kita nih. Nah kalau dari sekarang kan zamannya orang udah mau yang simple aja nih. Nah udah mau ya udah bawa parcel aja atau beli bingkisan ke yang lain. Menurut Mbak gimana sih? Sah-sah aja sih, tapi kalau dari keluarga saya mah buat gitu kan. Udah buat gitu ya paling makanan yang dibuat dikasih ke saudara atau enggak ke rumah nenek, paling gitu-gitu. Kalau yang bikin parcel mah terserah orang aja. Biasanya tradisi ini Mbak lakukan waktu hari Lebaran atau sebelum Lebaran? Biasanya tradisi itu biasanya sehari sebelum lebaran biasanya udah masak-masak kan, 3 hari sebelum lebaran tuh masak-masak, sehari sebelum lebaran ya udah kita kirimin ke rumah saudara gitu. Pertanyaan yang keempat, mengapa sih kan tradisi itu sebagai masyarakat kita kan perlu menjaga tradisi itu yang sudah ada di baik di lingkungan keluarga kita maupun yang sudah menjadi turun menurun. Nah, mengapa sih menurut Mbak kita harus menjaga tradisi ini? Karena ya tradisi itu penting. Pertama kan bisa menjalin silaturahmi kan setiap tahun. Terus bisa juga saling mengakrabkan diri satu sama lain antar saudara, antar keluarga maupun di lingkungan masyarakat gitu. Ya menurut saya penting. Tradisi itu penting. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima. Bagaimana perasaan Mbak yang timbul ketika Mbak menjalani tradisi ini? Perasaan yang timbul ya senang. Ya kan jarang kan ngumpul sama keluarga juga. Giliran tradisi gini itu kita kan pasti antusias gitu loh. Menyambut lebaran tuh pasti antusias. Ya paling senang kan gitu. Apa ya? Ya gitu. Pokoknya senang bisa kumpul sama keluarga tuh senang, ada kesenangan tersendiri gitu. Iya. Udah. Oke, teman-teman, tentu kita memiliki tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah dan tradisi ini sudah umum dilakukan oleh masyarakat, tetapi ada hal yang berbeda tergantung dari keluarga yang menjalankannya. Nah, perlu kita sadari bahwa tradisi ini penting untuk kita lestarikan karena mengandung unsur positif yang berada di dalam tradisi tersebut.
Baiklah, itulah cerita kita hari ini, dan terima kasih sudah menonton vlog hari ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa share ke semua sosial media milik kalian. Terima kasih.